anak-anakku yang hebat kelas 3 dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Pak Guru kalian, Pak Guru Chandra. Ya, kali ini kita akan belajar tentang Bahasa Indonesia tema 3 subtema 1. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga nanti apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Ya, kita kembali lagi ke pelajaran Bahasa Indonesia tema 3 subtema yang pertama. Ya, ini pada bagian yang pertama ya. Bagian pertama itu dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Nanti bagian yang kedua pembelajaran 4 sampai pembelajaran ke-6. Nah, kita belajar dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3 terlebih dahulu ya. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah KD 3.1, yaitu menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk tulisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.1 menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, itu. Kalian bisa buka buku siswa halaman 2 ya, masuk ke pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama dengan membaca teks berjudul aneka benda-benda di sekitar kita. Kalian dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Yang kedua, dengan mengamati benda, kalian dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca tentang sifat fisik benda, kalian dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Yang keempat, dengan melengkapi tabel, kalian dapat menuliskan pokok informasi dengan tepat. Nah, ini ada bacaan, benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Nah, benda berarti dibedakan menjadi dua. Ada benda hidup, ada juga benda mati. Nah, contohnya benda hidup adalah kita, manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati atau benda yang tidak bergerak, ya, itu adalah batu, gelas, dan buku. Contohnya seperti itu. Benda itu apa? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, ini kata kuncinya ini. Menempati ruang dan mempunyai massa. Di luar itu berarti itu bukan benda. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku itu menempati ruang, ya, menempati ruangan. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Nah, itu ya. Syaratnya apa? Ini syaratnya tadi. Menempati ruang dan mempunyai massa. Cahaya tidak menempati ruang dan tidak punya massa, tidak punya berat. Panas juga seperti itu. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Nah, ini tadi ya. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, itu tadi penjelasan Pak Guru sudah jelas. Kita lanjutkan lagi. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Coba amati gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Nah, ini kalian sudah bisa ya membedakan mana itu benda, mana itu bukan benda. Ada panas api unggun, ini panas api unggun. Ada minyak goreng, ada cahaya lampu, ada ember, ada es batu, ada balon, suara ya. Suara itu disimbolkan dengan ini nada. Radio dan juga hewan. Nah, coba kalian mana yang termasuk benda dan juga mana yang termasuk bukan benda. Lingkari gambar yang bukan benda. Coba mana? Ya, betul. Yang pertama adalah
Panas api unggun itu bukan benda karena tidak mempunyai massa dan juga tidak menempati ruangan. Itu. Berikutnya minyak goreng, benda pasti ya. Cahaya lampu, tadi cahaya? Iya, cahaya itu bukan benda. Ember, ember benda. Nah, ini ternyata yang bukan benda lagi adalah suara. Itu adalah bukan benda. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikan benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Nah, sifat fisik benda itu apa? Sifat fisik benda itu adalah segala sesuatu yang dapat mendeskripsikan atau menggambarkan atau mencirikan juga benda tersebut dan dapat diamati oleh indera manusia, oleh penglihatan, oleh kulit, oleh hidung gitu ya. Itu namanya sifat fisik benda. Segala sesuatu yang bisa dilihat, diraba dan dirasa jika perlu. Benda dapat diidentifikasi sifat fisiknya melalui bentuk, ukuran, kekerasan, warna, kekuatan, dan sebagainya. Nah, itu namanya sifat fisik benda. Nah, ini adalah pengelompokan benda berdasarkan ukurannya. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Ya, ukuran itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, ini gambar lemari, ini gambar ban, ini gambar kursi, ini gambar buku, ya, itu ukuran. Berikutnya, nah kita kelompokkan dalam bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Bola bentuknya apa? Ya, lingkaran. Ini tanda seru, ya, ada ini segitiga ya. Ini bentuknya segitiga. Terus ini apa ini? Buku ya. Buku bentuknya persegi. Nah, ini jam bentuknya segitiga. Terus ini figura foto bentuknya segi empat atau persegi. Nah, ini kayu yang sudah dipotong apa ya ini gambarnya? Ya, ini bentuknya seperti segitiga. Papan catur bentuknya kotak atau persegi. Itu pengelompokan berdasarkan bentuk. Nah, sekarang kita pengelompokan berdasarkan warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Nah, ini gelas warnanya apa? Ya, biru. Gelas plastik ya. Ini ada gelas kaca, warnanya abu-abu. Ini ada tinta, ink. Ink itu bahasa Inggrisnya ya. Artinya tinta, warnanya ungu. Pensil, warnanya orange dan ungu. Ini penghapus juga orange ya. Itu pengelompokan berdasarkan warna. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapi tabel berikut ini. Yuk, coba kita lengkapi. Nah, ini dari kesimpulannya ya. Benda itu terbagi berdasarkan jenis, berdasarkan sifat fisik, berdasarkan ciri. Nah, jenis itu benda hidup dan apa? Ayo coba tadi. Sifat fisik, ukuran. Nah, tadi apa? Tadi apa? Ciri itu mempunyai massa. Satu lagi apa? Yang dikatakan benda tadi apa? Punya massa dan punya apa? Nah, kita coba bahas lagi yuk. Sekarang dari jenis dulu. Nah, ini jenisnya itu ternyata ada dua ya. Benda hidup dan juga benda mati. Nah, atau benda tak hidup. Sekarang berdasarkan sifat fisiknya. Nah, ada ukuran. Ukuran itu apa tadi macamnya? Ada besar, ada kecil, ada panjang, pendek, tinggi, rendah. Nah, itu ukuran. Yang kedua, berdasarkan apa tadi pengelompokannya? Berdasarkan bentuk. Ya, pengelompokannya berdasarkan bentuk. Apa saja berdasarkan bentuk ya? Besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah. Itu berdasarkan bentuk. Yang ketiga, berdasarkan warna. Nah, ini banyak warna. Ada merah, ada putih, ada hitam, ada hijau, ada kuning, ada orange. Nah, ini sifat fisiknya itu ada tiga ya, berdasarkan ukuran, berdasarkan bentuk, berdasarkan warna. Nah, sekarang cirinya, kurang satu ini. Ciri-ciri benda. Yang pertama, mempunyai massa. Ya, satu lagi adalah
Ya, menempati ruang. Lanjut ke pembelajaran kedua, yaitu kalian bisa buka buku siswa halaman 12. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan membaca wacana berjudul benda terbuat dari kayu, kalian dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam wacana. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan pada persiapan bercerita, kalian mampu menceritakan kembali informasi secara lisan tentang benda-benda di sekitarnya yang terbuat dari kayu dengan percaya diri. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda apa saja ini. Nah, ini ada benda-benda di sekitar kita ya. Ini yang terbuat dari kayu. Ada meja, ini meja ya. Ada kursi, ada lemari, ada pensil. Nah, itu macam-macam. Nah, ini adalah bahan-bahan yang terbuat dari kayu. Nah, ini ada bacaan. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Ya, betul. Pensil itu terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, contohnya adalah patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk mendapatkan kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Yang pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Wah, lama sekali ya. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga gampang terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Ya, berikutnya. Nah, ini. Berdasarkan wacana tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, yuk kita bahas bareng-bareng aja ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Ya, tadi lama ya, sekitar berapa? Ya, sekitar 2 hingga 4 minggu. Nomor 2, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Nah, tadi keunggulannya sudah dijelaskan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, itu kayu ya. Yang ketiga, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Tadi sudah ya, kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Yang keempat, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Nah, banyak ya, ada patung, ada figura, foto tadi ya, pensil, meja, lemari, kursi, banyak benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari kayu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Banyak ya. Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Ini. Nah, Pak Guru sudah meringkasnya untuk kalian. Nah, ada 5 benda, ada lemari, kursi, papan tulis, meja, pintu rumah. Coba kalian sebutkan kegunaan benda tersebut. Nah, yuk, nomor 1, lemari kegunaannya untuk menyimpan pakaian. Kursi untuk tempat duduk.
papan tulis untuk tempat menulis, meja untuk meletakkan benda, pintu rumah untuk tempat keluar masuk orang di rumah. Nah, itu nama benda dan kegunaannya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Kalian bisa buka buku siswa halaman 22. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama dengan membaca teks mengenai benda yang terbuat dari kertas. Siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati benda-benda dari kertas, kalian dapat mengidentifikasi benda-benda yang berbahan dasar dari kertas dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi dalam kelompok, kalian dapat memaparkan hasil diskusi dalam bentuk tulisan dengan terstruktur. Yang keempat, dengan mencari arti kata dari kosakata yang diberikan, kalian dapat memahami arti kata baru dengan tepat. Nah, ini benda-benda yang terbuat dari kertas, ada layangan, ada buku, ada kapal-kapalan, ya, ada perahu-perahuan. Nah, ini benda-benda yang terbuat dari kertas. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa kita gunakan. Contoh lain adalah tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Oh, ternyata kertas itu terbuat dari kayu, ya. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Nah, itu. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta, pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, ini dari sumber www.kitnesia.com. Nah, ini ada sebuah fakta. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, banyak ya, 1 ton ya, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Nah, ternyata kalau kalian menghemat 1 ton kertas, berarti kalian sudah menyelamatkan 13 batang pohon besar. Nah, makanya kertas jangan digunakan untuk bermain-main. Contohnya buat darah-darahan, diterbangkan habis itu udah dibuang begitu saja. Itu namanya eman-eman. Kertas digunakan untuk korek-korekan yang tidak jelas. Nah, itu eman-eman ya. Nah, kita sudah tahu bahwa 1 ton kertas itu ternyata terbuat dari 13 batang pohon besar. Nah, itu. Kita lanjutkan lagi. Jenis pohon yang biasa digunakan untuk bahan baku pembuatan kertas yaitu pohon pinus, akasia, dan pohon jati. Ini pohon-pohon yang biasa digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan kertas. Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Yuk, coba pendapatnya seperti apa ya? Nah, ini ada gambar Udin dan Siti. Nah, Udin, setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulisan baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Nah, ya, gunakanlah buku yang lama karena masih bisa digunakan. Ya, buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Nah, itu kan. Makanya kita harus menghemat kertas. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Nah, itu menggunakan kertas di 2 sisi. Itu salah satu menghemat kertas. Ada lagi, saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat.
Asik bukan? Nah itu ya. Kita tidak mungkin menghemat 1 ton kertas, tapi kalau kita bareng-bareng menghematnya pasti bisa. Nah itu. Banyak kayu yang dibutuhkan untuk pembuatan kertas. Nah itu judulnya. Untuk setiap tonnya, pulp membutuhkan 4,6 meter kubik kayu. 1 ton pulp menghasilkan 1,2 ton kertas. Dalam 1 hektarnya, hutan tanaman industri akasia dapat dihasilkan lebih kurang 160 meter kubik kayu. Bila diambil contoh, sebuah industri pulp dengan kapasitas produksi 2 juta ton pulp per tahun akan membutuhkan kayu yang berhasil dari hutan seluas 58.000 hektar setiap tahunnya. Wow. Akasia memiliki daur tumbuh selama 6 tahun, sehingga sebuah industri pulp membutuhkan hutan seluas 348.000 hektar untuk dapat terus beroperasi. Nah itu ya. Ya kita lanjutkan lagi. Nah ini ada bacaan lagi. Pada saat ini kurang dari 70% bahan kayu untuk industri kertas berasal dari hutan alam. Hal ini dikarenakan banyak industri pulp yang tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan penanaman kembali. Sehingga industri pulp terus-menerus mengkonsumsi kayu dari hutan alam. Untuk setiap hektarnya, hutan alam menghasilkan kayu rata-rata sebanyak 60 meter kubik. Untuk industri yang sama seperti di atas, bila 30%-nya diperoleh dari hutan tanaman industri yang ditanamnya, maka untuk memenuhi 70% kebutuhannya industri bersangkutan akan terus-menerus menebang hutan alam seluas 107.000 hektar setiap tahunnya. Ini artinya setiap jam hutan seluas 5 kali lapangan sepak bola ditebang untuk menghasilkan kertas. Itu baru untuk memenuhi kebutuhan 1 industri pulp. Dengan 7 industri pulp yang ada dewasa ini dengan kapasitas 5,8 juta ton setiap tahunnya, maka hutan seluas 3 lapangan bola ditebang setiap menitnya. Saat ini 90% bahan baku pulp di dunia berasal dari kayu yang mencakup angka sekitar 170 juta ton per tahun. Sebanyak 640 juta meter kubik dikonsumsi setiap tahunnya atau hampir sekitar 13% dari total kayu yang digunakan di seluruh dunia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa harus menebang hutan alam, maka dibutuhkan selama 10 juta hektar hutan tanaman yang harus ditanami setiap tahunnya. Nah itu. Nah ini bacaan ini bersumber dari www.trunity.net, berita iptek blogspot.com, id.wikipedia.org, artikel bahasaindonesia.org, abes.blogspot.com. Nah ini tentang realita industri kertas yang memakan banyak sekali hutan kayu di alam. Ternyata seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, kamu telah membaca wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu bisa mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, ini selulosa. Nah, ini ya, ini ada kata-kata baru. Nah, ini coba kalian perhatikan. Selulosa itu apa? Nah, ini selulosa. Selulosa adalah rantai panjang molekul gula yang dihubungkan satu sama lain untuk memberikan kekuatan pada kayu yang luar biasa. Nah, ini ya, ini ada kosakata baru. Kalian baru mendengar ya, nggak apa-apa. Lunak itu sama dengan lembut atau empuk. Nah, ini kalian sudah mendengarnya ini. Lunak itu artinya lembut dan empuk. Nah, ini molekul. Apa sih molekul ya? Molekul adalah sekumpulan atau sekelompok atom yang saling berikatan satu sama lainnya dengan sangat kuat atau kovalen, bermuatan netral dan dalam susunan tertentu serta cukup stabil. Nah, ini ya, kalian baca saja nggak apa-apa. Ini untuk pengetahuan saja. Berikutnya ampas. Nah, sering ya, ampas tahu, ampas kelapa. Nah, itu ampas itu apa? Ampas adalah sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Nah, tadi pulp. Pulp itu apa? Ya, pulp itu adalah bubur kertas.
Pipih itu tipis, rata, itu pipih. Menyerap, masuk ke dalam melalui liang renik, terutama tentang barang yang cair. Nah, kardus. Kardus itu adalah suatu barang yang biasanya digunakan sebagai bahan untuk melindungi atau mengemas suatu produk selama distribusi dari produsen sampai ke konsumen. Ya, biasa ya, kalian melihat kardus. Nah, itu. Serat. Serat itu apa? Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, itu arti dari serat. Menggiling. Nah, menggiling itu apa ya? Menggiling itu melumatkan atau memipihkan sesuatu dengan anak batu giling dan juga dengan batu gilingnya. Itu namanya menggiling. Ya, Bahasa Indonesia tema 3 subtema 1. Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3 selesai. Ya, ini video pembelajaran dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Nah, nanti ada video lagi di tema 3, tetap ya sama tema 3 subtema 1. Nanti ada pembelajaran ke-4 sampai pembelajaran ke-6. Nah, sekarang pembelajaran ke-1 sampai 3 dulu. Nah, kerjakan tugas berikut ini. Oh, ini. Coba kalian buat kalimat yang baik dengan menggunakan kata-kata di bawah ini. Kalimat yang baik itu apa? Kalimat yang baik itu kalimat yang susunannya ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di awal kalimat selalu ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, itu. Terus berikutnya, kalimat yang baik itu diakhiri dengan tanda titik. Jangan lupa gitu ya. Kalimat berita itu diakhiri tanda titik. Kalau kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Kalian di sini disuruh membuat kalimat dari kata-kata yang tadi. Ada 10 tadi. Nah, ini selulosa, lunak, molekul, ampas, pulp, pipih, menyerap, kardus, serat, dan juga menggiling. Nah, contoh Pak Guru nih ya. Selulosa, contohnya, contoh kalimatnya. Kertas terbuat dari serat kayu selulosa. Titik, seperti itu ya. Jangan lupa di akhir kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Di awal kalimat ada hurufnya besar atau huruf kapital. Nah, itu contoh membuat kalimat dengan kata selulosa. Kerjakan seperti biasa di buku Bahasa Indonesia. Nah, ditulis dulu soalnya, kemudian buatlah kalimat. Nah, nanti sewaktu-waktu Pak Guru akan menyuruh kalian untuk mengumpulkan tugas tersebut. Nah, oke, sampai ketemu di lain kesempatan dengan video pembelajaran dan tugas dari Pak Guru selanjutnya. Sekian dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran yang Pak Guru buat. Semoga apa yang Pak Guru buat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.